Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari kiriman email, yakni dari Mbak Laksi Asita. Dan beliau akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami temannya saat membuang pembalut sembarangan. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Hai Bang Chow, saya Sita. Sebelumnya, terima kasih dan maaf kalau tulisannya masih berantakan. Pokoknya, semoga sehat terus ya Bang. Ini adalah kisah dari seseorang yang coba saya tuliskan. Sebuah nama dan tempat memang tidak dijelaskan di sini karena urusan privasi. Jujur, saya sempat merinding mendengarkan cerita ini. Pokoknya, saya mencoba menceritakan kisah ini sebaik mungkin. Oh iya, saya akan menggunakan POV agar lebih dalam merasakan hal yang dialami si toko. Oh, mungkin POV itu diambil dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Oke, kita lanjut ceritanya. Merantau dan bekerja di pabrik bukanlah cita-cita. Namun, apa mau dikata? Keadaan seolah menuntun segalanya pada nasib yang sudah digariskan. Sebagai anak sulung tamatan SMA yang orang tuanya telah renta, tentulah harus menjadi tiang yang kokoh untuk menyangga pasak di atasnya. Hari-hari membosankan bergelut dengan mesin penggilingan tua dan lembur dengan upah dibayar telat adalah kehidupanku saat ini. Misalnya hari ini, aku harus rela pulang larut malam walau mestinya sudah berbaring atau bahkan terlelap sejak 2 jam yang lalu. Tentu karena pesanan mendadak yang enggan ditolak oleh sang pemilik perusahaan. Akan tetapi, sebenarnya bekerja di tempat ini tidak sepenuhnya buruk. Pabrik telah menyediakan rumah kos murah untuk para perantau. Bentuknya sederhana, hanya terdiri dari satu kamar dengan satu ruang tamu dan dapur serta sumur sebagai fasilitas. Aku tidak sendirian di rumah itu. Ada seorang teman senasib dari kampung yang setia berganti shift denganku. Namanya Ranti. Dan dia lebih sering mendapatkan jam kerja pagi hingga menjelang sore. Sedangkan aku memiliki jadwal dari sore hingga malam pukul 10. Kalau tidak dipaksa lembur oleh mandor yang botak itu. Sekarang sudah lewat tengah malam. Jarak dari bangunan pabrik menuju rumah kos sekitar 1 kilometer. Aku harus melewati area kebun karet sebelum masuk perkampungan. Awalnya sering gentar saat gelap melewati jajaran pohon karet tinggi menghitam. Namun, karena sudah terbiasa, aku tidak terlalu was-was lagi. Sial memang. Dan beberapa rumah kos yang disediakan pabrik hanya aku dan Ranti yang mendapat lokasi paling jauh. Padahal rumah kos yang lain hanya berjarak 50-100 meter saja dari pabrik. Mungkin itu sesuai dengan harga yang ditawarkan. Sebab aku memang sengaja meminta rumah kos yang termurah. Suasana malam ini begitu senyap. Entah karena memang sudah terlampau malam atau hanya perasaanku saja. Tak terdengar suara serangga malam seperti biasanya.
Karena sedikit gemetar, aku membaca doa sebisanya. Senter tidak sengaja kuarahkan kemana-mana dan terus fokus ke jalan kecil di hadapanku. Jujur, aku masih sangat trauma saat pernah melihat sosok berbaju putih lusuh tengah ongkang-ongkang kaki di ranting tipis di sebuah pohon. Logikanya, dahan berdiameter kecil itu pasti akan patah kalau diduduki oleh manusia, kecuali orang itu punya ilmu meringankan tubuh. Langkah sigap ku percepat. Rumah gubuk yang biasa digunakan tidur pemuda penjaga kebun karet tak nampak satupun batang hidung mereka. Aneh memang, karena biasanya pasti ada 2 atau 3 orang yang duduk memainkan kartu remi di teras gubuk itu. Entahlah, mungkin mereka terlalu lelah dan mengantuk hari ini. Aku hanya mendengar suara langkahku sendiri menginjak di daunan kering. Hal ini mampu membuat punggung ini basah, meski suhu terasa dingin saat itu. Lalu, aku memutuskan meremas tali tas dan berlari agak lebih cepat sampai ke perkampungan. Rumah kos memang berada di tengah perkampungan, namun kampung itu bisa dibilang masih terpencil. Bahkan belum ada jalan aspal yang menuju desa tersebut. Jalanan masih berupa tanah yang akan becek di musim penghujan. Warga di desa itu ramah dan peduli dengan pendatang sepertiku. Tak jarang, kalau ada acara selamatan, aku dan Ranti akan mendapatkan jatah nasi lengkap dengan lauknya, sehingga kami tak perlu untuk repot memasak. Aku membungkuk, memegang dada yang naik turun berantakan. Dada yang naik turun berantakan itu maksudnya nafasnya ya, terengah-engah gitu. Tetap kita berpikir positif. Beruntung, lampu-lampu kuning teras rumah sudah mulai tampak di depan mata. Aku menghela nafas lega. Akhirnya, kebun sialan itu sudah terlewati. "Sita, kamu dari mana? Kok baru pulang?" tegur seorang warga desa yang kukenal. Baha. Dia adalah pemuda yang setiap malam berkeliling menarik jimpitan beras di depan pintu rumah warga untuk kepentingan bersama di desa tersebut. Sebuah tradisi yang unik di kampung ini. Tadi aku lembur, Mas. Aku pulang dulu ya." Pamitku tidak ingin berlama-lama. Tentu, aku tidak mau sampai terjadi fitnah. Bisa habis dirajam bapak kalau sampai aku mencoreng nama baik beliau. Sesampainya di rumah kos, aku mengetuk pintu sambil berujar sewajarnya. "Ranti, bangun sebentar. Tolong buka pintunya." Cukup lama aku menunggu di depan pintu. "Ranti, bangun dulu. Kamu tidur apa pingsan sih?" teriakku tertahan karena kesal. Tak biasanya, anak itu sulit dibangunkan. Pintu tak kunjung terbuka. Aku pun mencoba menggoyang knopnya. Sial, ternyata pintu tidak terkunci dari tadi. Aneh juga memang kalau Ranti sampai seceroboh ini. Lihat saja, kalau dia sudah bangun nanti, akan kusemprot dia. Batinku menggerutu. Meski berada di kampung aman, bukan berarti boleh seenaknya. Namun, aku tidak berhenti dibuat berjengit. Rupanya, Ranti tidak sedang tidur. Dia duduk di lantai samping dipan. Di hadapannya terdapat sepiring nasi lembek yang seolah ditanak sembarangan.
Tatapan Ranti tampak hampa. Bibir gadis itu pucat. Ia mencakar-cakar lantai keramik dengan kukunya. Ranti mengabaikan panggilanku. Lalu, perlahan, ia memasukkan nasi lembeknya ke dalam mulutnya dengan tangan kosong. Aku membekap mulut. "Ranti, kamu apa-apaan sih? Jorok banget," bentakku. Ranti menoleh ke arahku. Wajahnya seputih kapas, dengan mata melotot tak wajar. Mulutnya belepotan. Terjadi jeda beberapa saat. Butuh waktu untuk otak bebal ini mencerna apa yang sedang terjadi. "Ranti, sadaran!" Lirikku penuh penekanan. Aku curiga dia kesurupan. Namun, diri ini masih berusaha tenang. Perlahan, aku mundur merapatkan tubuh ke mulut pintu kamar. Sekujur tubuhku tegang dan basah. Pintu depan hanya terhalang ruang tamu yang sempit. Sudah ingin kabur rasanya, namun kaki ini seolah tertancap di lantai. Ranti berjalan merangkak. Lututku sontak terasa semakin gemetar dan goyah. Kutahan gejolak dada sekuat tenaga agar tidak pingsan. Pipi tirusku mendadak basah. Entah kenapa aku merasa terancam. Malam itu benar-benar mencekam. Rupanya Ranti tidak merangkak ke arahku, melainkan dia malah memanjat lemari kayu di samping pintu seperti seekor laba-laba. Setelah itu, dia menggeram sampai aku jatuh terjengkang saking kagetnya. Aku duduk beringsut sampai punggung ini menempel pada daun pintu. "Ranti, sudah, turun, sadar, Ran. Di situ bahaya," tuntunku. Kemudian mencoba melantunkan ayat kursi keras-keras, berharap apapun makhluk di dalam tubuh Ranti segera renyap. Akan tetapi, aku malah dibuat terkencing-kencing saat bibir Ranti bergetar menirukan bacaanku dengan lebih fasih. Suaranya merdu dan dingin di saat yang bersamaan. Otakku tak sanggup berpikir jernih. Sekujur tubuh ini menggigil bercampur keringat dingin. Rasanya ingin pingsan, tapi tak kunjung hilang kesadaran. Setiap detiknya terasa begitu lama, berdetak dan menggerikan. Ranti terbahak serak, seakan puas menertawakan kebodohanku. Lalu, dia dengan keras menjatuhkan diri ke lantai sampai terdengar bunyi berdebum. Telinganya mengeluarkan darah segar, mengingat kepalanya menyentuh lantai lebih dahulu. "Ranti!" Aku berhambur ke tubuh gadis itu. Entah mendapat kekuatan dari mana, tapi Ranti yang kurus mampu mendorongku sampai terpental 2 meter jauhnya. Aku mengelus pinggang yang mendadak panas. Namun, semua belum selesai. Sekarang Ranti malah membentur-benturkan keningnya secara brutal ke dinding tembok. "Hentikan, Ran! Jangan buat aku takut!" Aku menahan tubuh Ranti agar berhenti, tapi sia-sia. Aku menarik tubuh kurusnya, namun ia tak bergeser sedikit pun. "Ranti, tolong hentikan!" pintaku mulai terisak. Gadis malang itu masih asyik menghantam-hantamkan kepalanya ke dinding. Hidungnya mulai mengucurkan cairan merah kental. Tangan dan tubuh Ranti lebih dingin dan terkesan tak wajar, sebab kukunya terlihat menghitam. Dengan sisa tenaga yang terkuras oleh rasa takut, aku berlari mencoba mencari pertolongan.
Entah berapa rumah yang aku gedor sambil berteriak kesetanan, tidak peduli pada nilai kesopanan tata krama atau apapun itu. Aku terus meminta tolong sembari berlari pontang-panting. Beberapa warga keluar dengan raut muka bingung bercampur kesal. Mereka tampak saling mengerutkan kening sambil memperhatikan tingkah gilaku. Tak butuh waktu lama, warga desa sudah banyak berkerumun. "Tolong pak, teman saya pak. Dia aneh pak," rengekku sambil meremas-remas kepala. Mirip penghuni rumah sakit jiwa. Rambutku sebahu, pasti sudah berantakan. "Kenapa nduk? Ngomongnya yang tenang gitu loh." Seorang lelaki paruh baya menangkap pundakku. "Iya, tarik nafas dulu," timpal Baha yang ikut berhambur. "Tolong teman saya pak. Dia bertingkah aneh di dalam rumah. Saya takut," ujarku menunjuk rumah kos yang pintunya menganga lebar. Semua warga yang terlanjur bangun berbondong masuk ke rumah kos. Sekarang tidak hanya aku, tapi hampir semua orang heran dan ngeri saat melihat keadaan Ranti. Dia tergeletak terlentang di lantai dengan wajah pucat dan mata terbuka setengah terbalik. Dari telinga dan hidungnya yang lurus kini melelehkan cairan kental kehitaman. Seorang tua berpakaian serba hitam mendekati tubuh Ranti. Kemudian, lelaki tua bernama Mbah Muri itu menyentuh kening Ranti yang membiru. Dia memang orang yang dituakan di kampung ini. Bibir Mbah Muri bergetar, menggerakkan kumis putih di atasnya. Perlahan, mata lelaki berkeriput itu terpejam. Suasana mendadak hening. Tak ada satupun warga desa yang mengeluarkan suara. Bahkan bunyi gesekan nafas mereka pun tak terdengar. Semua seolah mematung. Alhasil, aku hanya bisa diam menahan tangis yang hampir meledak. Mbah Muri bangkit dari duduk bersilanya. Lelaki tua itu tiba-tiba mendengus kesal. "Koncomu iki wanen. Saiki dheke ana neng alam liya, alam gaib, kanggo nebus dosae. Temanmu ini nekat. Sekarang dia berada di alam gaib untuk menebus kesalahannya." Aku menggeleng tak mengerti. "Ranti lepet nopo mbah? Memangnya Ranti salah apa mbah?" "Koncomu iki ngumbah getih kotoran ana neng jeding kulon kampung. Wayahe surup kuning pisan. Mongko saiki sukmoe bocah iki ditahan marang penunggu jeding iku mau. Temenmu ini mencuci darah kotornya di kolam air barat kampung saat senja kuning pula. Maka sekarang Sukma anak ini ditahan oleh penunggu kolam itu tadi," tutur Mbah Muri. Perlahan aku paham kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Ranti. Di barat kampung ini memang ada sebuah kolam yang masih dikeramatkan. Konon, kolam itu hanya boleh digunakan untuk berwudu atau ritual tertentu saja. Ranti memang malas untuk menimba air di sumur belakang. Namun, aku tidak pernah berpikir kalau dia akan senekat ini. Mbah Muri sudah beberapa kali bernegosiasi dengan makhluk penunggu kolam. Tetapi menurut beliau, Ranti hanya akan dipulangkan kalau tugas menjadi budak di alam gaib sudah selesai. Yang bisa dilakukan saat ini hanyalah menunggu.
entah sampai kapan. Dan hal buruknya adalah jasad Ranti bisa mati kalau terlalu lama kosong tanpa makan dan minum. Aku sudah berusaha membuka mulut Ranti dan meminuminya dengan air. Akan tetapi, sekujur tubuhnya kaku. Nasi lembek setengah matang malam itu adalah makanan yang terakhir masuk ke mulut Ranti. Keluarganya belum ada yang datang, meski telah kukirim surat perihal kejadian ini. Sudah sekitar seminggu aku tidur di samping Ranti yang lebih mirip mayat hidup. Tubuhnya mengalami kekurangan kalori, beratnya berkurang hingga hanya berbentuk tulang terbungkus kulit. Matanya tidak pernah tertutup dan terus menatap langit-langit. Tiap aku mengajaknya bicara, hanya cairan bening yang menetes dari sudut mata gadis pucat itu. Kalau ditanya, "Bagaimana perasaanmu selama merawat Ranti?" Tentu saja, aku sangat takut. Kondisi Ranti semakin memburuk. Terkadang tercium bau amis yang tidak diketahui asalnya. Beberapa kejadian ganjil acap kali menyambangi rumah kos kecil ini. Seminggu lebih aku merawat Ranti. Keluarganya belum ada satupun yang datang. Pihak pabrik bahkan telah mencoret nama Ranti dan menggeser shiftku menjadi jadwal pagi sampai menjelang sore. Warga yang kasihan biasanya akan berbagi masakan atau membantu menjaga Ranti ketika aku berangkat ke pabrik. Sekitar hampir 2 minggu, orang tua Ranti akhirnya datang juga. Mereka histeris mendapati kondisi putrinya yang tak karuan. Ibunya Ranti sempat memarahiku karena lambat berkirim pesan. Padahal itu karena alat komunikasi masih kuno. Setelah itu, tubuh Ranti dibawa pulang. Meski dicegah oleh Mbah Muri, menurut Mbah Muri, Sukma Ranti akan kesulitan saat pulang jika raganya jauh. Beliau menyarankan agar sementara Ranti dirawat di situ saja. Sayangnya mereka tidak percaya. Pernah di suatu malam sekitar seminggu setelah Ranti pulang, aku mendengar suara perempuan menangis tepat pukul 11 malam. Dengan perasaan was-was aku mengikuti suara itu. Namun, sebelum sampai ketemu sumbernya, suara itu lenyap. Keesokan harinya aku memilih pulang karena takut. Dan kebetulan aku baru gajian. Jadi setidaknya aku punya uang untuk pulang. 3 hari setelah pulang kampung, kabar duka Ranti tersiar. Mungkin ucapan Mbah Muri itu ada benarnya, tetapi semua itu sudah kehendak yang kuasa. Dari cerita ini, ambil positifnya dan buang negatifnya. Karena Tuhan tidak hanya menciptakan manusia, kita berdampingan dengan alam yang nyatanya juga hidup. Tidak hanya tumbuhan dan hewan, bahkan batu, air, serta yang tak kasat mata pun adalah makhluk ciptaannya. Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Ada baiknya saling menghargai, bukan menakuti. Sebab begitulah dunia berjalan. Terima kasih dan salam. Oke Mbak Sita, terima kasih banyak karena sudah mengirimkan pengalaman mistis dari temannya Mbak Sita ya, yang tidak diketahui namanya siapa. Tapi saya sangat respect terhadap temannya si korban ini, si Ranti ini.
Karena meskipun Ranti dalam keadaan yang seperti itu, ya bener, bisa dibilang seperti mayat hidup lah. Karena sukmanya kan gak ada, kosong. Tapi dia tetap merawat si Ranti dengan sepenuh hati. Bahkan kalau malam itu tidur di sampingnya. Wah, benar-benar sahabat sejati lah. Dan untuk orang tuanya si Ranti ini, ya kita nggak tahu ya. Itu kan keputusan masing-masing. Kalau memang seharusnya kalau memang tidak diperbolehkan untuk pergi dulu, ya jangan pergi dulu lah. Karena kan ada orang yang lebih ngerti hal-hal seperti itu. Memang kayak hal kayak gini tuh apa ya, nggak bisa dinalar. Tapi gimana lagi gitu. Oke, semoga arwah dari Mbak Ranti ini tenang di alam sana ya. Al-Fatihah. Dan oke, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.